Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sekarang apa alat kita biar tidak terus-menerus kena tipu atau menyesal setelah berhubungan dengan Yusuf Mansur? Orang Arab atau kata-kata hikmah pada zaman klasik itu membagi manusia itu kepada 4 tipe. Yang pertama katanya annahu ya'lamu man ya'lam annahu la ya'lam. Yang pertama adalah orang yang mengetahui, yang sadar gitu bahwa dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Atau yang tahu bahwa dia tidak tahu. Maka kelompok ini disebut sayanfatihu uqulahu wa sayazdadu ilmuhu. Ini orang ini akan terus-menerus menambah ilmunya. Yang kedua disebut itu may ya'lam annahu ya'lam. Orang yang tahu bahwa dia mengetahui, atau orang yang tahu bahwa dia mempunyai ilmu pengetahuan. Fahuwa alim zu kudratin, maka dialah orang yang alim dan yang mempunyai kemampuan. Yang ketiga disebut itu adalah man la ya'lam annahu ya'lam. Orang yang tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa dia mempunyai ilmu pengetahuan. Ya kan? Ini disebut la ya'rifu an qudratihi wa ulumihi. Dia tidak sadar akan kemampuannya, padahal dia mempunyai kemampuan yang hebat. Yang keempat disebut man la ya'lam annahu la ya'lam. Orang yang tidak tahu bahwa dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Itu disebut manusia jahlun murakkabun. Fabta'idu atau fab'aduhu. Itu adalah manusia yang tidak menyadari atau tidak tahu bahwa dia tidak punya pengetahuan. Nah, sekarang kalau kita bagi masyarakat ini dalam menghadapi Yusuf Mansur, itu ada nggak orang yang akan terus-menerus kena tipu atau menyesal oleh Yusuf Mansur gitu? Itu adalah orang yang tipe keempat. Dia tidak tahu, ya kan? Dia tidak tahu tentang Yusuf Mansur. Ya kan? Annahu la ya'lam, annahu la ya'lam. Dia tidak tahu tentang Yusuf Mansur dan tidak sadar bahwa dia memang tidak punya ilmu tentang Yusuf Mansur. Ini kita lihat ini secara umum aja. Kemudian ada lagi masyarakat itu ya yang tidak akan pernah kena tipu gitu, atau tidak akan pernah kena apalah tawaran-tawaran janji-janji surga Yusuf Mansur itu kalau dia tahu tentang siapa Yusuf Mansur. Annahu ya'lam man huwa Yusuf Mansur. Oh, itu nggak kena dia. Kemana para pemirsa sekalian? Backgroundnya aja orang tahu gitu. Siapa Yusuf Mansur ini? Dia dengan bangga menjadi napi. Coba bayangkan, orang kan menyesal ya. Dia bangga. Dia ceramain tuh kemana-mana. Ditambah dengan bumbu-bumbu cerita. Padahal dia masuk penjara itu bukan karena dia misalnya nih, oh dia berdemo di hadapan pemerintah atau membela nasib rakyat yang tengah kena atau kesulitan gas LPG, dia demo, dia ditangkap, itu bolehlah dia bangga gitu. Atau dia demo karena ada persoalan masyarakat. Dianggap misalnya keadaan hukum kita yang tidak adil, dia demo, dia ditangkap, diadili, dihukum gitu. Nah, itu bolehlah. Ini dia masuk penjara itu lo kan tahu tuh, dia menjual tanah orang, sertifikat orang dia jual, mungkin ada mobil orang dia jual, ada juga kasusnya kasus
pencurian atau kasus apa gitu yang berhubungan dengan hukum yang tidak layak orang mengetahuinya. Tapi Yusuf Mansur bangga dia. Aneh itu di pesantren. Pesantren katanya. Masuk penjara kok pesantren. Dan di sana dia tambah lagi dengan ilmu-ilmu yang hebat. Ya kan? Dia tambah dengan ilmu-ilmu yang hebat. Di antaranya bisa berbicara sama cicak. Kan itu ya. Bisa bicara sama cicak. Dipraktekkan nanti nggak ada itu. Napi-napi lain nggak ada yang bisa bicara sama cicak. Seperti apa bicaranya? Nggak tahu juga. Kemudian dia cerita, oh dia bisa bicara sama semut. Ala kulihal dia keluar dari penjara itu ilmunya nambah. Dia sudah mendapat ilmu hikmah. Maka dia namakan dirinya dengan Luqman. Dia namakan dia dengan Luqman. Dia tulis tuh ceritanya itu Luqman. Gitu. Saya baca bukunya itu tuh. Dia bercerita tentang Luqman tuh pusing kepala saya tuh. Tapi ya nggak tahulah. Seorang Profesor Amin Suma ya dia mungkin nggak tega juga kali ya. Dia kasih pengantar. Walaupun sebenarnya dia nggak ngerti juga katanya. Dia menamakan di kadang-kadang Luqman. Itu dia seperti Luqman menerima wahyu dari Tuhan. Gitu. Selesai itu, nah ini begini. Itu kalau kita nggak tahu siapa dia, terus meneruslah kelompok masyarakat akan kena sasaran fitnah. Apakah itu nanti duitnya gitu. Yusuf Mansur, kalau di sisi Yusuf Mansur ini apa? Annahu ya'lam, ya kan? Annahu ya'lam, anna nas la ya'lam. Dia tahu betul itu bahwa masyarakat nggak tahu itu dalam pikiran dia gitu. Dia pergi misalnya nih, meraup sedekah masyarakat atau tawaran proyek tabung tanah gitu. Dia tahu betul tuh dia orang ini udah lupa dia tuh nggak tahu lagi gitu. Padahal kalau sudah jadi watak itu, kan kita pernah bahas juga dulu tuh. Itu 90% atau 90 sekian persen itu kata para ahli itu tuh wataknya tuh nggak akan mungkin berubah. Lihat aja tuh dari segi penampilannya itu nggak mungkin dia tetap akan konsisten dengan garisnya. Kalau dia menipu masuk penjara, dia akan terus melakukan itu. Cuma mekanismenya dia robah. Kalau yang pertama caranya langsung gitu, ya kan? Misalnya menjual sertifikat tanah orang gitu. Kalau yang kedua enggak, dia pakai mediasi. Mediasi itu misalnya ustadz, ya kan dia berbaju ustadz. Tapi tujuannya sama. Ceritanya nanti itu sedekah kaya, gitu kan? Dikaranglah cerita-cerita fiktif. Itu ada orang semiskin-miskinnya dulu, nggak sanggup bayar kontrakan, akhirnya pulang kampung. Nah di Kalimantan, katanya. Wah dia ketemu saya di airport. Ustadz, aneh sekarang tuh udah kaya Ustadz. Ini ada buat Ustadz nih 2 miliar. Saya bilang uang apa ini? Ini uang dulu yang saya sedekah sedikit sudah dikasih oleh Allah kaya. Nah sekarang terkasih lagi supaya kekayaannya luar biasa. Aneh punya tambang Ustadz. Begitu diselidik oleh Darsari siapa orangnya nih? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Itu fiktif gitu. Nah inilah yang disebut kalau di sisi Yusuf Mansur ini annahu ya'lam anna nas la ya'lam. Dia sadar betul bahwa masyarakat nggak tahu siapa dia. Nah jadi di sisi kita, kalau udah tahu wataknya begitu, nanti orang masih mau dengar dari dia. Nah itu yang akan kena tipu atau uangnya nanti dikasihin atas nama rumah tahfiz, padahal rumah tahfiznya udah nggak jelas gitu. Atau nanti ceritanya banyak ini, bikin sekolah umum, padahal sekolahnya nggak ada gitu. Atau apa lagi gitu. Jadi kalau orang dah sadar dari awal, dia nih nggak lagi kita akan berhubungan dengan dia gitu. Kalau udah sadar begitu, itu akan selamat lah. Saya pernah tanya itu, ada korban-korban yang di masjid kota wisata Cibubur itu, tapi kan ada 1-2 nih nggak kena dia.
Kok apa lu nggak kena? Saya bilang. Kita tuh kan dikit-dikit pernah belajar. Mana ada orang sedekah tuh tos-tosan atau apa namanya kosong-kosongan gitu. Itu gila gitu. Saya begitu dengar di kantor gitu, saya nggak mau lagi dengerin dia gitu. Sampai sekarang saya nggak mau, ternyata sikap saya itu benar gitu. Jadi di masjid ini banyak jemaah yang kena, kalau saya nggak. Gitu. Kita mengingatkan, dia nggak mau dengerin, ya sudah gitu. Jadi tahu, dikenal siapa dia gitu. Dikenal. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah mengenal siapa Yusuf Mansur, paham benar siapa dia, ya itu nggak akan kena oleh tipu muslihat, cerita dakwah, cerita sedekah, rumah tahfiz, apalah namanya ya hanu gitu. Mau mempercepat doa, cepat doa aja Pak. Hajatnya dipercepat. Mana bisa Yusuf Mansur mempercepat hajat orang? Orang alim yang wara aja kita berharap. Mudah-mudahan hajat kita diijabah oleh Allah. Ini kelakuannya seperti itu, mau hajat orang mau dia percepat. Hajat dia aja nggak bisa dia percepat. Buktinya apa? Kalau pengadilan nanti memutus dia itu membayar, dia nggak bisa ngomong, harus bayar. Nah inilah salah sekalian peringatan dari kata-kata hikmah orang Arab di zaman klasik ini, itu memberi kita pengajaran kalau kamu gitu ya, annahu ya'lam, ya kan, man ya'lam annahu ya'lam, itulah fahuwa alimun. Tapi kalau ada annas, ya, la ya'lamu annahu ya'lam, nah, itu bisa bertambah ilmunya. Dia bisa kemana-mana menambah ilmu, mencari inspirasi. Tapi kalau kesombongan sudah ada dalam dirinya, pokoknya serah-serah gua, itu terserahlah. Jadi apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan membuat kita tidak menyesal. Tahu-tahu Yusuf Mansur telah meraup lagi duit, lalu dia bangun warung steak sebanyak-banyaknya. Padahal duitnya itu duit masyarakat. Nanti dia tukar atas nama sendiri, dia tukar atas nama anaknya dan keluarganya atau gerombolan-gerombolannya. Wah inilah yang terjadi, membuat dia tuh seakan-akan seperti seorang pengusaha. Padahal di mana-mana langkah kakinya itu meninggalkan langkah dengan darah dan korban yang bergelimpangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.